Basnas menyiapkan ceramah setengah jam. Tiba-tiba waktunya tinggal 10 menit. Wah, bingung dia, apa yang dipotong nih? Lah pas Ramadan juga, saya ceramah di hotel tadi ada Pak Wakapolres saya. Ada Pak Wakapolres. Saya siapkan 10 menit, waktunya masih setengah jam. Waduh, ini terbalik nih. Saya ngikut aja, setengah jam bisa, 7 menit bisa. Sekarang berhenti ya bisa, jangan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi yang pertama, banyak-banyak membaca sholawat. Insya Allah kalau kita sholawat ini insya Allah hafal semua. Hafal semua. Sering kita membaca sholawat. Nah, yang kedua, bukti cinta kepada Nabi itu apa? Yaitu mengikuti sunnahnya. Apa Bapak Ibu? Sunnahnya. Tindak lampahnya. Lah, apa sunnah sehari-hari? Kita ulangi lagi. Apa sunnah Nabi sehari-hari yang bisa kita tiru? Yang pertama adalah membaca bismillah ketika kita akan melakukan aktivitas. Bapak Ibu mau makan, baca bismillah. Habis makan, alhamdulillah. Itu paling sedikit loh. Lengkapnya, ya Allahumma barik lana dan seterusnya. Bagaimana doa mau makan? Mas. Gimana doa mau makan? Allahumma. Nah, malu-malu sebetulnya hafal. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kalau belum hafal, ya bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu berangkat anaknya antar sekolah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekolah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak bekerja, mencari nafkah, berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Sampai tempat kerja, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Bapak Ibu di zaman sekarang ini membaca bismillah atau ta'awud bukan hanya saja membaca Quran seperti tadi. Membuka HP pun harus membaca bismillah. Zaman sekarang itu membuka handphone harus baca bismillah. Karena apa? Tidak mungkin orang yang membuka handphone dengan membaca bismillah dia akan membuka situs yang merusak mental. Tidak mungkin orang yang membaca bismillah ketika membuka HP dia akan menebarkan ujaran kebencian. Tidak mungkin. Rata-rata mereka yang senang melihat hal yang tidak baik, mengujarkan yang tidak baik, tidak membaca bismillah. Coba nanti dipraktekkan Mas ya. Mau apa? Di rumah mau pegang HP, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dikira istrinya ngaji, buka HP. Enggak apa-apa. Insya Allah selamat dari otak kotor. Itu maksudku. Bapak Ibu rahimakumullah. Zaman sekarang kan zaman apa itu namanya ya? Zaman orang bilang milenial. Dulu Bapak Ibu, dulu dasar hidup seseorang itu manusia cuma 3 aja. Sandang, pangan, papan. Ya kan? Sekarang 5. Sandang, pangan, papan, kendaraan, internetan. Loh, ya kan? Nah, sekarang 5. Lah, oleh karena itu kita harus di dunia ya, 2 dunia ini. Kita kan hidup di 2 dunia, dunia nyata dan dunia. Nah, tahu kan? Dunia. Bapak Ibu yang sepuh-sepuh ini, yang HP-nya jadul, kita ini sekarang hidup di 2 dunia, dunia nyata dan dunia maya pada. Maka kita harus bijak di dunia nyata dan bijak di dunia. Saya pun juga begitu Bu, hidup dalam 2 dunia. Kalau siang saya ini jangan keras-keras loh, Pak Lek ini. Kalau malam Pak Ustaz. Saya yakin ya teman-teman ini siang ya Pak Lek, malam Pak Ustaz gitu. Ada Pak Lek pentol, ada Pak Lek sayur, ada Pak Lek es, ada Pak Lek galon juga. Kalau malam Pak Ustaz, hidup Pak Lek. Bukan dimulai. Jadi membaca bismillah ketika kita akan melakukan aktivitas termasuk membuka handphone. Nah, yang pertama. Yang kedua, sunnah Nabi sehari-hari yang bisa kita tirukan adalah sholat berjamaah.
ya maghribnya, ya isyaknya, ya 5 waktunya. Saya mau tanya ibu-ibu, bu, sholat 5 waktu yang paling berat itu apa? Hah? Bukan belum jawab kok. Ke sana kita. Mas, ayo Pak, sholat apa yang paling berat dalam selewat waktu? Subuh. Sama. Apalagi pas hujan. Saya di Atakwa pas hujan. Habis adzan mana orangnya ini? Saya pernah itu pas puasa sendirian malam-malam. Perasaan pas baca Quran belakangku ada orang mondar-mandir. Di samping imaman itu ada keranda lagi. Wah, takut juga. Pulang akhirnya takut juga. Jadi sholat berjamaah. Kalau adik-adik yang sekolah ini ya, hitungannya kan 1 tambah 1 2. Kalau berjamaah Bapak Ibu 1 tambah 1 27. Ya kan Dek? 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kalau berjamaah 1 tambah 1 27. Betul? Nah, nanti Bapak Ibu nanti kalau punya anak SMP dijadikan imam di rumah ya, jadikan imam, ibu makmumnya. Ma, aku enggak bisa surat panjang, surat pendek, kerikul, enggak apa-apa. Qul huwallahu Anas, Al-Falaq. Insya Allah nanti akan jadi imam. Saya dulu begitu. SMP itu disuruh imami sama mak saya. Jadi imam juga akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholat berjamaah. Hadirin, oleh karena itu mumpung kita masih sehat, ayo rajin sholat. Mumpung kita masih hidup, ayo kita rajin belajar, rajin ngaji. Ayo mumpung kita masih sehat, ayo kita rajin sholat. Ayo kita rajin membaca Quran sebelum kita dikuburkan. Saya mau tanya lagi, kemarin aku tanyakan lagi. Mas, apa bedanya kuburan sama masjid? Mas Zainal, apa bedanya kuburan sama masjid? Mungkin ada yang menjawab, Mas, kuburan tempatnya mayit, masjid tempat sholat, gitu kan? Nah, ada jawaban yang lebih tinggi. Kalau kuburan yang membuat tidak mau nempatin, yang nggak buat nempatin, betul Pak ya? Nah, ini ada teman-teman penggali kubur ini, betul Bu ya? Kuburan yang membuat, yang menggali, nggak mau nempatin, yang nggak buat nempatin. Nah, contoh. Umpama ada orang penggali kubur, gali kubur sudah selesai. Teleponlah kepada yang kena musibah. Assalamualaikum keluarga musibah. Waalaikumsalam. Ya, ini kuburan sudah siap, mayat siap diberangkatkan. Kata yang punya musibah, maaf Pak, ini mayatnya kena corona, tidak boleh dikuburkan di Pemkab, kuburkannya di Gesali. Nah, terus kuburannya gimana? Sampai tempatin sendiri, mau? Nah, itu kalau kuburan yang buat nggak mau nempatin, yang nggak buat nempatin. Kalau masjid buat nggak buat boleh nempatin, betul? Musola buat nggak buat boleh nempatin. Nah, ibu-ibu ya, ibu pernah ke Samarinda Bu? Pernah. Kan pernah singgah tempat ibadah? Pernah singgah tempat ibadah? Boleh nggak? Boleh. Padahal tidak ikut buat kan? Nah, saya pesan ibu ya, kalau ibu-ibu ke Samarinda atau kemana-mana, jangan lupa meninggalkan jejak amal. Ibu-ibu tinggal ke musola, ke masjid, atau bapak-bapak kita masukkan kotak amal itu. Supaya apa? Ada jejak amal. Jangan hanya jejak digital aja, ada jejak amal. Nanti takutnya ketika kita meninggal di hari kiamat, di buku catatan, ibu ini rajin ke masjid, ternyata laporannya kencing saja. Jadi kita isi kotak amal. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah sholat berjamaah. Nah,